Halo guys, welcome to Xperia. Belajar seru, inspirasi tanpa batas. Kalian pernah dengar nggak sih cerita atau ide yang bikin kalian aha? Atau yang bikin kalian yang nyulut semangat kalian? Di Xperia kita akan belajar dan bercerita bareng secara asik bareng para ahli nih. Gali informasi seru dan tentunya dapat inspirasi tanpa batas. Langsung aja kita mulai di acaranya Xperia episode pertama. Di sini kita spesial banget bareng Bapak Kepala Sekolah SMK Telkom Sidoarjo. Mungkin bisa perkenalan diri nih, Pak. Perkenalan diri dulu biar teman-teman di sini kenal. Oke. Profilnya gimana, terus kesibukannya sekarang gimana? Oke, thank you ya. Oke. David ya. Ya. Terima kasih, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau to be honest ya, kepala sekolah di SMK Telkom Sidoarjo dengan sekolah yang masih sangat baru dan tantangan yang luar biasa menjadikan sesuatu hal yang buat saya challenging lah, dan di SMK Telkom Sidoarjo dipercaya sebagai kepala sekolah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang. Oh, lama ya Pak ya? Barusan. Oke, kan tadi Bapak juga udah lama nih jadi kepala Iya. sekolah. Mungkin bisa cerita kayak keunikan tersendiri dari SMK itu gimana sih Kalau- Pak? Dari SMK Telkom juga keunikannya sendiri. Gitu. Kalau SMK secara umum ya, memang di sistem pendidikan Indonesia itu kan ada SMA, ada SMK ya. Iya. Sama-sama mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tentunya. Cuman kalau bagi kami yang selama ini bekerja di SMK kami itu terutama SMK Telkom itu kita fokus pada digital. Jadi kami tidak ada jurusan mesin, kami tidak ada jurusan tata boga, tapi kita fokus pada menyiapkan anak-anak didik kami itu nanti menjadi anak-anak yang paham tentang digital. Oh gitu, oke. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih pengalaman Bapak menjadi pendamping siswa di SMK Telkom Sidoarjo dan mempersiapkan masa depan mereka itu gimana sih? Iya. Terus peran pentingnya apa untuk kepala sekolah hal tersebut? Jadi kalau ingat-ingat pengalaman membersamai anak-anak itu ya unik lah. Jadi kadang ketemu anak yang smart, mereka punya kreativitas yang luar biasa, mereka memiliki keinginan untuk maju, keinginan untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas yang bagus itu. Tetapi ada juga tuh yang ketika kita membersamai mereka, ya ada yang dimotivasi ketika ya mungkin sama lah, mungkin Hafid dulu kan pernah sering telat gitu kan. Iya Pak. Kalau nggak telat ya inilah ada aja pelanggaran itu kan. Kalau nggak pelanggar bukan anak-anak kan. Iya betul, masih siswa SMP. Ya menarik sebenarnya membersamai anak-anak karena mereka karakteristik, bayangin ya 700 sekian anak, mereka dengan kepala yang berbeda, dengan karakteristik yang berbeda, tentunya orang tuanya berbeda juga gitu. Kadang-kadang ada orang tua yang very support, pengen tahu perkembangan anak seperti apa, gitu. Tapi ada orang tua yang cuek aja gitu. Kadang misalnya ini nih cerita gitu ya, anaknya kok nggak masuk 2 kali, 3 kali, ternyata orang tua tidak care, tidak support gitu. Tapi ada orang tua yang sampai kayak gimana aja mereka, pokoknya disupport ya. Banyak ceritanya. Dari segi manapun bisa ada yang support, ada yang cuma ya udah cuma di pendidikan aja gitu. Betul. Tadi flashback dikit nih Pak, kan Pak Abro juga sebelumnya dari Malang ya? Iya, betul. Itu ada karakteristik sendiri nggak Pak dari Malang, Sidoarjo gitu? Selama menjabat jadi kepala sekolah. Kalau secara general sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan sebenarnya. Cuman perbedaan mendasarnya kalau di Malang itu rata-rata kan anak-anak daerah Tapal Kuda, daerah Mataraman gitu ya. Kalau Sidoarjo ini memang sekarang yang saat ini itu rata-rata dari sekitaran Sidoarjo. Jadi kalau profil anaknya tidak terlalu berbeda sebenarnya. Hanya memang
geografis aja yang berbeda. Karena kalau di Malang kan rata-rata anak asrama gitu ya. Iya, Kalau di betul. tempat kita itu yang ngekos atau asrama ya tidak sebanyak di Malang. Oh, gitu. Oke, saya mau tanya nih, menurut Bapak, kira-kira adakah bidang industri atau program studi yang, sedang berkembang pesat pada saat ini dan cocok menjadi, peluang bagi lulusan SMK? Apalagi sekarang industri 5.0 kalau nggak salah ya, Pak? Iya, Betul? ya kalau melihat apa ya, kita mencoba mencerna di zaman sekarang itu kan, mana sih sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan digital gitu kan? Ya, Mana sih sekarang yang tidak ada kaitannya dengan teknologi informasi kan gitu. Jadi buat kami, ini adalah peluang ya, peluang terutama untuk anak-anak di SMK Telkom Sidoarjo ya, bahwa, eee, sampai dengan beberapa tahun ke depan, peranan teknologi, peranan digital itu bakalan menjadi, sesuatu hal yang sangat, tidak terelakkan ya. oh, Bisa dibayangin tuh kan sekarang teknologi apa yang tidak sekarang sudah AI ya, betul, artificial intelligence, sekarang lagi hype banget gitu kan. betul. Bagaimana perkembangan teknologi, bagaimana perkembangan, teknologi informasi dan sebagainya itu, digital itu memiliki peranan yang luar biasa sehingga ini menjadi, value tersendiri buat kami untuk menyiapkan anak-anak, memahami lebih, detail tentang teknologi dan digital. Nah, eee, even ketika mereka anak-anak sudah lulus, terus kemudian ya kayak Afid kan ngambil, teknik Teknik industri industri, kan ya ya? betul, teknik industri. Meskipun udah ngambil teknik industri, bahkan ada yang ngambil tata boga, ada yang ngambil, jurusan yang mungkin tidak relate dengan apa yang sudah mereka dapatkan di SMK, tetapi pengetahuan tentang digital, pengetahuan tentang teknologi informasi, itu yang akan support mereka gitu kan. Akan berbeda ketika ada anak yang memiliki pemahaman tentang, apa namanya, industri gitu ya, Ya, betul. tentang teknik industri, tapi kemudian dia punya, value lain tentang digital, kemudian punya value lain tentang, kemampuan, apa namanya, programming. Nah, itu bakalan menjadi support yang bisa untuk nambah value-nya gitu. Oke, tadi kan habis dengar cerita Bapak nih, kayak, Mhm, tentang era industri. mhm, Tentunya sekolah juga punya cara nih buat ngedukung siswanya. Nah, di mhm. SMK Telkom sendiri cara mendukung siswanya untuk berkembang lagi atau untuk siap melanjutkan kerja atau kuliahnya itu gimana, Pak? Nah, eee, jadi kita berangkat dari filosofi ya, kita berangkat dari filosofi kenapa sih SMK Telkom Sidoarjo itu kita dirikan, itu berangkatnya pada, memahami konteks yang ada di masyarakat sekitar gitu, bahwa hari ini yang dibutuhkan di, apa ya, kehidupan dan di era industri itu yang pertama adalah, eee, the ability in mastering digital. Makanya kami, fokus banget terhadap bagaimana kita menyiapkan anak untuk menjadi anak-anak yang paham dan melek tentang digital. Makanya digital literate. Makanya di tempat kita itu pemahaman tentang digitalisasi itu menjadi nomor utama gitu. Jadi di situ kita nyiapin anak-anak untuk memahami bagaimana, sistematika kerja tentang, startup, AI, cloud computing, cyber security, hipster hacker, kemudian termasuk digital, marketing dan sebagainya. Ya. Itu kan sesuatu hal yang mereka akan pasti dapatkan ketika mereka akan lulus kan gitu. Sehingga ini kita kita menjadikan satu dari 3 yang ingin kita fokuskan. Nah, ternyata memahami digital aja tidak cukup gitu. Sehingga kami, memfokuskan juga ada namanya, ketangguhan gitu ya. Jadi anak-anak kami yang memiliki pemahaman dan, tahu bagaimana dia ingin bertransformasi sebagai orang-orang yang ahli digital, maka dia juga harus memiliki, apa ya, harus tough, harus tangguh, baik itu secara fisik atau secara psikis gitu. Kan lucu, dia pinter secara, apa namanya, IT, tapi sakit-sakitan kan gitu kan. Iya, Gitu. betul, betul. Udah pas waktu, udah buat program, pas waktu mau, ngobrol di depan umum, tiba-tiba dia sakit karena demam, karena apa ya, karena secara fisik dia lemah gitu. Jadi kita juga siapin dia, secara fisik dan kemudian secara mental gitu. Secara mental itu maksudnya apa? Jadi dia harus memiliki, apa, mental yang kuat, dihadapkan pada persoalan-persoalan yang luar biasa. Sekarang lagi hype juga kan tentang Gen Z itu kan. Iya, betul, Wah, Gen ini Z. keren banget ini Mental kalau kita health-nya kita banget. ya betul mental. Jadi kita ini ya di dunia pendidikan terutama, Iya, ini betul. sedikit curhat ya, Iya, curhat colongan. nggak apa-apa, Pak, nggak Jadi, apa-apa. Kita santai aja di sini. bagaimana, kami yang generasi yang
yang lama itu mencoba untuk menjadi jembatan antara ada namanya hustle culture. Hustle culture itu adalah, eee, orang-orang di generasi X dan Y yang mereka menganggap bahwa kedisiplinan itu harus nomor pertama, Betul. taat terhadap waktu. Kalau kita, harus kerja kerja kerja, nah, Iya betul, itu Pak. namanya hustle culture. Oh, Nah, menghadapi anak generasi sekarang atau Gen Z itu bukan lagi hustle culture, tapi work life balance kan begitu iya kan? betul, work life Nah balance. kan, Betul betul. kalau kata anak zaman sekarang, Gen Z itu nganggapnya sebagai apa? Nganggapnya sebagai, ya work life balance itu adalah bagian dari kehidupan mereka, sehingga kata anak-anak Gen Z itu kan kerja-kerja tipes gitu Iya kan. betul, Tapi kalau kerja-kerja tipes. anak zaman kita, zaman orang-orang dulu ya kerja kerja kerja, pokoknya kerja sampai mati lah itu. Nah, menghadapi seperti itu, kita akhirnya harus mengambil, sebuah jalan tengah gitu, mengambil jalan tengah karena bagaimanapun, Gen Z itu mereka memiliki cara pandang yang berbeda. Tidak bisa dipaksa, pun juga tidak bisa apa ya, di disuruh-suruh itu susah gitu, karena mereka punya cara pandang tersendiri gitu. Betul. Iya, nah tetapi, nah ini yang jadi persoalan adalah tetapi ketika 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, mereka yang akan memimpin gitu. Nah, nggak mungkin kan kalau, sebuah generasi itu, apa, instan, sebuah generasi itu baperan, apa-apa dikit ngeluh, kan kita juga Iya. nggak pengen seperti makanya kita juga di sekolah juga, di dunia pendidikan itu juga, apa ya, ya kita fokus ke sana juga. Dia harus tangguh secara fisik, secara mental gitu. Tapi ada juga tuh yang terakhir tuh yang kami juga menginginkan anak kita itu menjadi anak-anak yang memiliki akhlak yang baik gitu Oke. ya. Iya betul, itu poin utamanya ya, Pak, Betul, ya? nanti kalau misalnya udah kerja baru dapat 1 hari gitu, terus kemudian ternyata tidak sopan, Iya kemudian sopan santun meskipun sopan santun itu pembahasannya panjang, tetapi setidak-tidaknya kita kan orang timur ya, iya jadi betul. kalau misalnya ketemu orang itu, eee it's okay kamu punya, cara pandang tersendiri tetapi sopan santun tetap dan Nomor akhlak itu satu. nomor satu. Tadi dari cerita Bapak kan banyak banget soft Mhm, skill ya. Ah, iya. tapi kira-kira soft skill paling penting untuk anak-anak lulusan SMK buat ke dunia kerja sama bangku kuliah, kira-kira itu apa, Pak? Soft skill yang penting, Soft skill untuk semua sebenarnya ya pantang menyerah sebenarnya, pantang menyerah. resilient itu ya, Oke, resilient, tough pantang gitu. menyerah. Nah itu sudah semua saya kira jawaban dari semua semua apa ya, misalnya bagaimana sih kita biar sukses sudah nggak usah gampang baper gitu, Iya betul. pantang menyerah, udah selesai udah kan. Pengen you mau sukses masa depanmu, udah kuasai digital. You mau sukses, masa depanmu, akhlak yang baik, you mau sukses masa depanmu, ya kamu harus tangguh, Betul. resilient, kamu harus, kuat, nggak gampang menyerah, dikit-dikit di-publish di, Sosmed. status sosial media gitu kan, ya Kalau dikit aduh, sosmed gitu. iya kan gitu kan sering gitu. Saya kayak gitu, "Toxic banget sih." Iya, kadang itu toxic lingkungannya, Iya, relationship, aduh banyak banget. menurut kita yang orang-orang lama itu biasa-biasa aja sih gitu, tapi kan menurut anak-anak kita kan ya kita makanya itu tidak bisa kita salahkan, tidak Betul. bisa salahkan memang kalau saya itu yakin bahwa setiap zaman itu ada orangnya gitu. Cuman ini menarik nih ya, mungkin ini sedikit insight gitu. Jadi, eee, tentang sebuah teori bahwa Heeh. ini di dunia kalau kita ngomong tentang pendidikan, ngomong tentang SMK, ngomong tentang generasi Z, itu kata kuncinya itu, eee, kayak yang dikatakan sama orang namanya, Michel Haf. Jadi Michel Haf itu ngomong begini, jadi, "Hard time create strong people, Oke. hard time create strong people." Nah, strong people create good time. Nah, good time ini membawa masalah, create a weak people. Maksudnya gimana? Jadi hard time create strong people itu artinya adalah bahwa, masa-masa suram, masa-masa peperangan itu menghasilkan orang-orang yang luar biasa kuat gitu. Mhm. Kenapa? Ya mereka ke mana-mana tahan banting, Betul. tahan nggak makan, sehingga dia kuat, ya. Nah, strong people ini ternyata create good time. Orang-orang yang kuat itu akhirnya mencoba untuk menciptakan teknologi, menciptakan, Oke. apa namanya, perekonomian yang lebih bagus, sehingga di zaman-zaman ini terutama banyak orang-orang yang, dilahirkan pada generasi tersebut itu memiliki rumah, memiliki, apa namanya, perekonomian yang lebih baik gitu. Nah, masalahnya ini yang masalah. Jadi kehidupan yang enak Heeh. atau good people tadi melahirkan orang-orang yang atau masa yang enak, itu ternyata create the weak people gitu. Jadi
Bisa dibayangkan, kok bisa ya kok jadi weak people? Ya iya, semua ada. Ya kan teknologi Iya ya. betul, semua ada. Kita mau makan tanpa harus keluar rumah tinggal GoFood, Iya gitu kan. betul, semua dipermudah Semua jadinya. dipermudah, Iya, sehingga ini menciptakan weak people. Nah kan, nah kaitannya apa dengan apa yang kita bahas tentang sekolah dan sebagainya? Pernah kan dengar ada kepala sekolah yang atau guru yang dituntut iya. sama Oh ada Pak, dituntut sama orang tuanya. betul. Kenapa? Karena, orang tua nggak terima anaknya dihukum gitu ya. Iya, satu. Atau ada guru yang, dipenjarakan gara-gara mukul, anaknya gitu. Iya betul, dimarahin juga ada. Betul, zaman kita dulu kan tidak begitu, tapi Heeh. zaman sekarang kan beda lagi. Nah, sekarang itu jadi problem. Problemnya apa? Anak-anak jadi lemah. Oh, iya betul. Dikit-dikit ada yang bantu, dikit-dikit ada yang, membela. Makanya kan pernah ada, seorang rektor itu yang nyeletuk begini, "Ini kok, siswa-siswa kita, mahasiswa-mahasiswa kita itu tua-tua ya?" Gitu. Kaget kita gitu kan denger. Ternyata bukan itu sindiran. Oh, Karena pada saat yang daftar, itu yang mendaftarkan orang tuanya semua, anaknya ada di mobil, anaknya ada lagi nongkrong, anaknya di mana-mana gitu. Yang bingung orang tuanya. ketergantungan berarti ya Pak? Betul, jadi termanjakan. Oh, Makanya kalau sekarang ada nyalahkan generasi Z, mereka tidak apa ya, mudah patah, stroberi dan iya. kemudian ya jangan salahkan mereka, orang tuanya juga seperti itu kan Iya betul, gitu. Nah, tergantung cara mendidik. betul, sehingga sehingga di dunia pendidikan sendiri kami gitu ya, di dunia pendidikan sendiri itu merasa bahwa ya kita harus menjembatani ini semua gitu. Dengan melahirkan atau, memiliki konsep kurikulum yang tidak hanya mementingkan pada, kecerdasan, kognitif saja, Betul. tidak hanya pada kemampuan digital saja, tapi juga kita berikan mereka kita latih mereka untuk memiliki takful, kita memiliki, kita latih mereka untuk menjadi anak-anak yang berakhlak, tangguh, dan tentunya berwawasan digital, gitu. Jadi oke, tadi penting, ketergantungan juga nggak baik ya, Pak, Betul ya. betul betul betul. Tapi, tadi kan udah dibahas nih Gen Z Mhm Gen Z. mhm Tapi Gen Z ini juga nggak bisa jauh dari teknologi banget ya, Pak, ya. mhm. Tentunya apalagi sekarang kalangan teknologi kayak personal branding itu juga apa-apa Gen Z juga kebanyakan personal branding. Mhm. Itu kira-kira terutama buat lulusan SMK penting nggak sih, Pak? Sangat penting pasti, sangat penting. Tetapi begini, eee, ada psikolog namanya Rollo May ya. Jadi dia mengatakan bahwa ini saya mengutip katanya Pak Muhammad, Rizal ya. Jadi di tahun 1960 ada seorang yang bernama Rollo May. Nah, Rollo May ini mengatakan bahwa akan ada sebuah masa, di mana masa tersebut para pemudanya sudah tidak lagi wondering terhadap alam sekitar. Oh, Sudah tidak lagi berkeinginan untuk mengetahui alam sekitar. mhm. Itu terjadi karena teknologi sudah menyediakan semuanya. Teknologi sudah menyediakan, semuanya sehingga misteri-misteri tentang kehidupan itu udah hilang. Oh, Karena apa-apa tinggal googling, iya apa-apa tinggal betul. AI, Ya, ya. langsung muncul Nah, semuanya. betul betul semua. Nah, itu terjadi sekarang ini, gitu. Nah, ini kalau tidak kita, apa Kasih namanya, tidak batasan. kita sikapi dengan Mhm. bagus, maka ini akan menjadi, presiden yang tidak bagus buat kita, buat anak-anak. Makanya kemudian, memahamkan anak-anak tentang bagaimana digitalisasi, bahkan memahamkan bagaimana, membuat konten kreator yang sesuai dengan zamannya dan, tidak mudah patah. Kemudian tadi yang dikatakan Mas Hafid bahwa ya anak harus memiliki, kemampuan di bidang digital yang terarah Iya gitu, betul. sehingga tidak mudah patah dan tidak mudah jadi ya kan sekarang ada TikTok Iya tuh betul. ya, pengguna TikTok, sosial media dan sebagainya yang memang ini bakalan sangat, menjadi kehidupan mereka. Mhm. Dan Jadi itu penting banget, cuman harus disikapi dengan bagus gitu. iya betul. Iya. Soalnya kan bakal luas banget karena Iya, media sosial itu. betul betul, sosial Kalau media. nggak ada batasan juga bakal bahaya juga Betul gitu. betul. Eee, ini sebenarnya pertanyaan masih banyak banget ya, Pak, ya. Oh, Kita iya. tadi udah, eee, pertanyaan udah sampai mana nih? Udah banyak banget. Jadi, aku mau tanya, alasan utama siswa SMK memilih melanjutkan kuliah? Kan ada nih, kalau nggak salah di SMK Telkom itu ada ini, sistem yang melanjutkan kerja, kuliah, sama wirausaha kalau nggak Betul salah. betul. Nah, itu, peran sekolah buat yang ingin melanjutkan kuliah, kerja itu gimana, Pak? Itu Ya, bagus sistemnya? pertanyaan bagus. Jadi, nyambung ya, tadi secara Iya, filosofis kita udah bahas, kemudian generasi Z kita bahas. mhm, Nah sekarang wadahnya apa? Nah betul. wadahnya kan SMK ya kan Iya, ya. betul Nah wadahnya. di SMK ini, kemudian kita bekali anak-anak kita, itu kalau dibahas sama pemerintah itu kan ada 3, BMW, bekerja, melanjutkan, dan, wirausaha.
Bekerja artinya anak-anak yang di SMK Telkom itu kita begali ketika dia mau kerja gitu ya. Mhm. Jadi apa yang harus mereka siapkan? Nah, melanjutkan begitu, apa yang harus mereka siapkan ketika mereka ingin kuliah. Nah Oh, gitu. nah, kalau di tempat kami memang, kami lah ya di SMK Iya. Telkom Sidoarjo memang kami arahkan anak kita itu pokoknya harus kuliah lagi. Kalau Oh, kami loh ya, kenapa? Karena ya kami meyakini bahwa ketika berkuliah itu menimba ilmu, maka dia akan mendapatkan value lebih dari yang tidak belajar, itu pasti. iya itu Nah, pasti. kalau di dunia kerja itu kan ada, performansi sama ada kompetensi gitu kan. Mhm. Performansinya bagus tapi kompetensinya nggak bagus kan Sama aja. sama aja, jadi makanya kamu dua-duanya harus dapat. Nah, salah satunya adalah itu bisa didapatkan di dunia perkuliahan. Makanya kalau kami mendorong betul, meskipun anaknya misalnya, "Pak, saya pengen bekerja." "Nggak apa-apa kamu bekerja, tapi usahain entah sorenya, entah paginya, itu, Belajar. kuliah." Oh, Kan ada kuliah. kuliah malam Oh ya, iya, ada betul. kuliah aja gitu. Jadi Mmm. jangan sampai stuck lulus SMK aja gitu. Ada yang bilang, eee eee, "Nanti ijazahmu cuman SMA aja, SMK aja." Kami bukan fokus pada ijazah sebenarnya, tapi fokus pada value yang akan Mhm. mereka dapatkan. Tentunya value anak yang melanjutkan lagi, itu akan jauh lebih bagus daripada value anak yang tidak ngapa-ngapain gitu. Nah, tentunya nanti kan kalau di dunia kuliah itu kan juga tidak tidak semerta-merta datang, kemudian absen, pulang gitu, Iya, betul. pacaran gitu ya, nongkrong ya kan. Betul. Jadi tetap kami selalu, mengarahkan anak-anak kita itu untuk dan kalau menurut kita mah wajib mah kuliah kamu kamu kuliah. Tapi kan saya pengen bekerja, "Ya nggak apa-apa kamu kerja pagi, malamnya kamu harus kuliah." Gitu. Oke. "Saya nggak butuh ijazah kok." Iya, ini bukan justru itu kesalahanmu. Kalau kamu berpikir bahwa kuliah itu untuk ijazah, salah. Kuliah Iya, karena untuk kuliah pengalaman untuk ya? meningkatkan value. Iya, itu beda. Betul. Dan pengetahuan itu, orang yang lebih memiliki ilmu yang lebih itu kan jauh lebih bagus gitu kan. Iya, emang beda, Pak. Beda. Terus, tentunya kan SMK juga kan tadi, Mhm. terlabeli itu kayak siap kerja nih, Pak, ya. Mhm. Nah, kalau pandangan Bapak sendiri untuk melanjutkan kuliah sendiri, itu kira-kira punya peluang besar nggak, Pak? Terus, kira-kira, eee, apa, saingannya sama SMA nih, kan pasti lebih unggul SMA nih kalau misalnya Mau melanjutkan. lanjut kuliah? Ya, Oh, apalagi di eee, kampus Telkom ini. kalau saya malah beda kalau saya melihatnya. Justru ketika di SMK, ini maaf ya, Iya, dia punya value lebih. oke. Misal, kayak Hafid ya, Mhm, udah pernah belajar tentang IT di betul. sebelumnya. Maka ketika kuliah, berarti, ketika kuliah di semester 1 gitu ya, bersama dengan teman-temannya dari SMA dia tidak dapatkan tentang pemrograman, tidak dengar tentang Mhm, cloud computing, tidak mendapatkan cyber security, betul betul. hustler, hipster ini kan nggak ada itu, Iya bisnis digital kan tidak dapat itu, tapi kalau iya dari SMK dapat kan. iya betul, Nah, merasakan sendiri, Pak. betul, ketika masuk di, perkuliahan harusnya anak yang lulus dari SMK punya additional value di sini ini, sehingga dia bisa bisa lebih harusnya loh ya, harusnya Iya betul. lebih gitu. Nah, ya memang problemnya itu ketika mau masuk di negeri. Nah Iya, itu, karena harus ada melewati tes, betul. ya. Akademik. Cuman sekarang kan ya semua bisa diatur, artinya untuk persiapan tes 1 tahun sebelumnya udah persiapan juga sudah bisa. Tetapi ketika kalau saya lebih cenderung begini kalau saya, karena saya Gimana nih, Pak? dekat dengan anak-anak, dekat Iya. dengan SMK itu kan ketika mereka ada di semester 1, semester 2, 3, dan 4, 5, itu mereka rata-rata menjadi asisten dosen. Oh, keren keren. Kenapa? Karena mereka memiliki keilmuan yang lebih, yang Oh, sudah mereka dapatkan di tingkatan SMA. iya Karena dia betul. dulu lulusan SMK kan gitu. Iya betul. Dan jurusan dulu RPL ya, dia paham tentang pemrograman. Dia ngambil jurusan teknik informatika atau, sistem RPA. informasi lah. Ya Basically mereka udah dapat kan, iya betul. udah dapat ini, udah dapat ini, udah dapat ini, ya gampang Iya jadinya. betul, dasarnya juga udah tahu gitu Iya, dasarnya jadinya. udah tahu sehingga ketika aku di kampus, ya harusnya better lah. Iya, Harusnya better. cuma effort-nya kita biasanya lebih ke ini ya, Pak, berarti kayak pas waktu daftar di awalnya. Betul. Effortnya ada di pas waktu daftar karena memang, eee, ujian masuknya kan passing-nya melalui itu kan. Iya betul, Jadi akademis. harus tes, beberapa yang kaitannya dengan harus memahami matematika lebih gitu kan, Oke. ya. Tapi ketika udah berhasil, apakah bisa? Oh, banyak yang bisa.
Ya anak-anak kami yang diterima di kampus-kampus negeri juga banyak gitu, Heeh. dan tapi ini ada kecenderungan, ya luar biasa lah Telkom University ini, ada kecenderungan anak-anak menjadikan Telkom ini menjadi pilihan pertama juga gitu, Oh, sehingga ya dan kami juga berpendapat tidak penting kampusnya apa, tapi yang paling penting adalah value apa yang bisa kamu dapatkan lebih dari kampus tersebut. Kalau kami seperti itu, betul betul. ya. Ah, terus dari alumni-alumni kan SMK Telkom udah berdiri lumayan lama sekarang, Pak, ya? Ya, Tentunya banyak alumni yang udah lulus juga. Kira-kira kisah inspiratif dari alumni SMK Telkom Sidoarjo ada nggak, Pak? Boleh ceritain ke teman-teman? ya kalau di SMK Telkom Sidoarjo itu, ya tadi itu, tidak semua fokus pada, apa ya, IT gitu. Mhm. Tapi justru memakai IT itu sebagai penunjang dan support mereka di dalam masa depan mereka. Kalau yang lulus dari S1 belum ada justru. Mmm, Ya belum ada, karena kita kan sekolah baru, iya tetapi betul. mereka mewarnailah kampus-kampus, mewarnai kampus-kampus negeri. Kayak Hafid kan, saya juga kaget juga tuh menjadi MC di sini itu menurut saya. Tapi yang Iya jelas ketemu lagi. ya betul, terus mereka berpartisipasi di Mmm, kampus, terus kemudian ada yang bekerja dan kuliah itu kayak di Jakarta itu pada sudah ada bahkan ada yang sudah jadi manajer itu, terus oh kemudian kemarin ada yang lagi kuliah di China oh itu. iya ada, Pak. Terus ada yang lagi di Jepang. Jadi ya kami, bersyukurlah bahwa apa yang kita bekalkan kepada anak-anak kami itu ternyata pada saat lulus itu dibawa gitu. Oke, tadi kan kita udah ngobrol banyak tentang SMK, terus Gen Z juga, Iya, kita juga udah ngobrol tentang, kisah-kisah inspiratif juga. Sekarang kita mau ngobrol tentang karena kan tadi kelihatannya Pak Abrol ini suka banget baca buku nih. Jadi kira-kira, eee, saran buku buat anak-anak SMK untuk, melakukan pengembangan diri atau meningkatkan kepercayaannya dari buku, kira-kira ada saran nggak baca buku apa, Pak? kalau baca buku buku yang paling kan saat ini yang, buku, Atomic Habit itu juga Ya, bagus ya. Jadi dan kemudian ada, eee, buku-buku lain yang mungkin yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya kayak tadi itu. Cuman kalau saya lebih cenderung Eee, menyukai buku-buku luar yang berbahasa Inggris sebenarnya. Cuman oke. ya karena memang basic saya bahasa Inggris ya. Iya betul. Sehingga meskipun tidak diterjemahkan itu, masih bisa mencoba untuk memahami. Nah, source untuk belajar sebenarnya, kalau Gen Z misalnya, source untuk belajar, kalau saya ngelihatnya malah sekarang arahnya mereka nggak suka membaca. Mereka lebih suka, melihat Visual. video Oh ya, visual. visual ya, Iya rata-rata betul, visual. visual. Banyak podcast, makanya dan sekarang bahkan ini ya, kan banyak itu, eee, anak-anak nggak sempat baca, itu kan ada itu yang ulasan-ulasan buku-buku baru itu di YouTube-YouTube Iya tanpa dia betul. harus membaca, tanpa harus tiap pagi dari sore dari malam itu kan Tapi udah ada yang udah ada bacain. yang ini kan Iya mencari, betul. udah ada yang mereview, udah dengerin, "Oh menurut si ini begini, menurut si Oke. ini begini," kan gitu. Jadi lebih diringkasin gitu. Ya, betul betul betul. Lebih suka yang singkat emang Ya, Gen Z ini. singkat dan padat ya. Singkat dan padat. Yang penting work of balance itu. Iya, cuman saya cenderung kayak, Profesor Renal Kasali itu kan bukunya banyak itu ya. Mhm. Itu, salah satu yang, kebetulan saya baca bukunya tentang Strawberry Generation itu Strawberry Generation. kayaknya relate itu dengan kondisi hari ini gitu. Bukunya itu bagus itu. Relate banget, Kemudian Pak. juga ada lagi bukunya beliau tentang mindset itu juga ada. Iya. Itu juga ya keren beliau mencoba untuk, apa ya, secara praktek, secara teori beliau ini profesor, bukunya banyak, buku-bukunya Profesor Renal Kasali. Oke, itu tadi saran dari Pak Abror. Profesor apa, Pak? Renal Kasali. Rena Kasari. Kan ini juga udah tanggal berapa ini? Tanggal 18 Iya, kan, ini sebentar lagi yang lulus juga pengumuman juga SNBP kalau nggak salah oh, hari iya ini. iya iya. Hari Ah, ini ya? iya Hari kalau ini nggak ya? salah. Itu kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman yang mau lulus juga, Oh buat teman-teman SMK? Pesan atau kata atau quotes gitu, supaya biar oh semangat dan nggak bimbang gitu, oh, iya. gitu. Yang pasti apapun yang kita alami, mau kita diterima atau Mhm. tidak, ya itu memang terbaik untuk kalian, udah itu aja. Iya, Kasih selesai udah. kasih quotes Pak buat teman-teman yang mau lulus Pak. Ya, eee, keputusan apapun nanti ketika mendapatkan informasi apakah lulus atau tidak, eee, jika masih merasa bahwa harus dicoba, coba lagi aja sampai akhir nanti. Oke. Jangan
mudah menyerah gitu. Oke, keren. Closing statement yang sangat menarik. Menarik banget, Pak. Karena kan juga teman-teman kan biasa kalau lulus itu suka, "Duh, gimana ya? Aku nanti lanjut gimana," gitu. Iya, saya tuh ingat dulu pengen masuk ke sebuah kampus negeri gitu. Heeh. Sampai daftar 2 kali itu. Tahun pertama nggak lulus, tahun kedua nggak lulus. Oh, gap Itu year gitu, Pak? frustasinya luar biasa gitu. Oh. Ternyata tempo hari malah saya diundang ke kampus tersebut untuk, menjadi pembicara di kampus tersebut. Jadi saya, oh, ya. Jadi, this is not the end of everything gitu. Ini Oke. bukan akhir segalanya. Tiap orang ada jalannya sendiri-sendiri Betul. gitu. Ada zonanya masing-masing. Betul. Oke, tadi kita udah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan udah selesai nih kita Ya, tanya-tanya. sip. Nggak ada closing statement lagi nih dari Bapak? Cukup lah. Udah cukup? Iya. Oke. Mungkin, itu aja yang bisa kita ceritain sedikit Iya, hari ini, Pak. iya. Terima kasih ilmunya. Tadi banyak banget kata-kata dari apa tadi, dari buku-buku yang udah disampaikan sama Pak Abror, itu juga ilmu baru buat teman-teman dan mungkin bisa diambil, positifnya juga. Semoga teman-teman di sana bisa bermanfaat untuk konten ini. Konten ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman maksudnya gitu. Agak sama Pak Abror. Udah lama gak ketemu soalnya kita, Pak. Oke, mungkin itu aja episode 1 dari Ekspresi. Mungkin sampai jumpa di episode 2. Dadah teman-teman. Yuk. Thank you, luar Thank you. biasa. Telkom University, Surabaya. Terima kasih. Surabaya disebutin ya. Foto lagi dong.